Para pastor, suster, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya tidak akan menerangkan kembali sejarah atau iman yang menurut logika atau kebenaran-kebenaran yang teologis atau aturan-aturan hukum dan seterusnya. Apalagi di sini ada pertanyaan orang Yahudi sendiri pun yang katanya cerdas karena tidak beriman, yang mempertanyakan bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Ada pertanyaan juga dari kelompok lain kadangkala, masa Tuhan dimakan? Sekecil apakah Tuhan itu? Tuhan kok dimakan? Maka saudara-saudara yang terkasih, kadangkala otak kita itu kecil, tidak bisa menerangkan iman. Maka saya mengatakan, kalau orang-orang yang beriman itu pasti otaknya cerdas. Tetapi orang yang cerdas belum tentu beriman. Maka kita tidak akan menceritakan tentang bagaimana itu roti hidup, Tuhan yang kok dimakan. Lalu juga tentang Tritunggal Maha Kudus, begitu dengan teologisnya, atau Roh Kudus, atau Putra Allah, atau juga yang disebut dengan tampar pipi kiri kasihkan yang kanan dan sebagainya. Saya tidak akan menceritakan soal kebenaran itu. Ini selalu akan pernah dan terus menerus selamanya akan didebat. Kalau kita sebetulnya tidak punya pengalaman. Kalau kita sebetulnya tidak betul-betul disergap oleh Allah untuk membuka pikiran dan hati kita untuk selalu berbuat sesuatu yang positif. Maka saya tidak akan menerangkan untuk orang-orang yang tidak beriman. Saya tidak akan menerangkan juga untuk yang tidak punya pengalaman, yang hanya pikirannya letterleks, apa yang tertulis, yang tidak cerdas, yang skrupel. Tapi lebih kepada kita menerangkan roti hidup itu yang menjadi seperti Kristus itu sebetulnya kita harus terangkan lebih dalam. Hati-hati sekali kita selalu membuat ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Itu udah banyak sekali. Ketika suatu iman sudah berjalan dengan baik, banyak pengikutnya juga menjadi baik, banyak juga orang berdoa dengan baik, banyak yang bertuhan dengan tepat dan benar, tapi selalu ada orang yang mengompori, ini nggak benar, ini nggak salah, ini ngawur, ini dan sebagainya, tapi dia tidak berbuat apa-apa dan dia tidak mengimani. Ngapain kita percaya pada yang gitu? Maka sekarang yang sudah kita lakoni, jalani, ekaristi, atau juga menerima, kita yakini bahwa memang tubuh dan darah Kristus kita terima dan real sekali Kristus ada pada kita. Kita berpikir itu saja, jangan mengandalkan otak. Sebesar apa sih otak kita yang diberikan oleh Tuhan? Maka sekarang akan diterangkan di sini sebenarnya dengan lebih jelas lagi, roti hidup, roti yang kita makan atau yang disebut dengan tubuh dan darah Kristus itu ada di mana? Kapan? Yang saat ini saja. Di mana? Di mana jelas itu jawabannya pada hosti dan anggur dan tubuh dan darah Kristus ketika ekaristi. Lalu kapan? Ketika konselebrasi ekaristi. Ketika betul-betul konsekrasi mengangkat tubuh dan darah Kristus itu dilakukan. Itu adalah doa yang sempurna dan dalam ekaristi. Saat ini saja kita pikirkan, nggak usah kembali lagi ke sejarah, dulu harus nerangkan, harus masuk logika dan saya kira itu malah menyesatkan. Lalu oleh siapa? Oleh sekarang hierarki yang ada, paus yang ada, yang sekarang menggantikan Petrus, menggantikan Yesus. Lalu dengan hierarkinya, dengan kardinal, dengan uskup, dengan juga imam-imam yang sekarang. Lalu keyakinan apa? Hanya ada di Katolik, Katolik Roma. Itu jelas-jelas, bahkan tiap hari kita bisa menerima kalau mau. Tapi kalau tidak juga bisa tiap minggu untuk menerima sakramen tubuh dan darah Kristus itu. Sekarang kita pikirkan yang itu, tidak usah yang lain-lain. Nah di mana tadi saya sampaikan jelas, hosti dan anggur, tubuh dan darah Kristus itu berubah ketika dalam ekaristi. Di tempat lain nggak ada, di ekaristi. Ekaristi mana? Katolik Roma, yang sekarang sudah ada.
Maka betul-betul perubahan. Saya pernah datang ke stasi-stasi, ke paroki-paroki. Saya selalu mengatakan, wah kaget kalau misa dengan uskup kayaknya lebih sreg, lebih hebat, lebih nyaman, kayaknya lebih suci. Saya mengatakan kepada para saudara-saudara semua di sana, tidak. Ketika Ekaristi itu adalah perjamuan suci, perjamuan kudus, Kristus hadir di sana, siapapun yang mengunjukkan misa yang sah dan resmi itu sama. Ketika sakramen itu, atau yang disebut dengan roti dan anggur itu, ketika yang diangkat konsekrasi dalam doa bersama oleh imam siapapun, yang berdosa atau tidak, yang baik atau tidak, pokoknya dia sudah betul-betul ditahbiskan dan resmi, itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, dan kita yakini iya. Mau itu uskup yang misa, kardinal yang misa, paus yang misa, dan juga imam, saya kira itu berubah. Jadi hosti dan anggur itu betul-betul tubuh dan darah Kristus yang harus kita terima. Lalu kapan? Ketika konselebrasi Ekaristi itu sempurna. Ketika doa sempurna. Ekaristi adalah doa sempurna, doa untuk banyak orang, berdoa untuk rahmat bagi banyak orang, dan juga berdoa betul-betul lengkap. Maka nggak bisa kalau mau misa kita pengen hanya ketemu pastor itu yang pinter khotbah, pastor itu yang lucu khotbahnya. Tapi ketika kita mau Ekaristi adalah tujuannya satu, berdoa secara sempurna dan terima tubuh dan darah Kristus, dan betul-betul kita dihidupi dalam perjamuan yang baik itu. Jadi nggak bisa kita pilih-pilih, kita pilih yang ini, pilih yang tidak. Siapapun yang mengkonsekrasikan imamnya itu betul-betul saya jamin, yakin berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kita harus terima. Jadi kalau ke gereja Katolik terutama, tidak bisa hanya saya pengen dengar khotbahnya, saya pengen terima, tidak. Satu kesatuan penuh, pengen dengar lagunya, pengen dengar sabda-sabdanya, pengen dengar doa-doanya, pengen juga satu kesatuan menerima tubuh dan darah Kristus, pengen dengar juga khotbahnya yang hanya mungkin 15 menit atau 10 menit. Mungkin di tempat lain-lain. Kalau dalam ibadat khotbahnya itu baik dan seterusnya, selesai. Apalagi panjang, apalagi dibayar mahal. Kalau di kita enggak. Para pastor itu semua sama, Pak uskup, pastor dan sebagainya, khotbah sebaik apapun dan misa ya sudah, uang sakunya sama segitu. Jadi tidak mengejar yang namanya khotbahnya bagus dibayar. Jadi satu kesatuan Ekaristi ini luar biasa ketika tubuh dan itu kapan dan situ. Lalu oleh siapa? Saya jamin, kembali lagi, oleh imam yang sudah ditabiskan resmi oleh gereja Katolik. Mau pakai gereja Katolik yang mana lagi? Jelas gereja Katolik Roma. Kita meyakini, jadi hanya oleh imam-imam itu, maka kita harus yakini. Kecuali, kembali lagi, kecuali imam itu mendapat hambatan, mendapat ganjaran, atau juga mendapatkan suatu hukuman, kalau memang tidak boleh misa, atau apalagi tidak dianggap diinkardinasikan ke tempat ini, atau ke tempat keuskupan lain, dan mengatakan dia tidak imam. Jadi dia hanya misa kalau mau buat sesuatu ya hanya untuk dirinya sendiri. Terserah dia mau ngapain aja kalau untuk dirinya sendiri. Tapi tidak bisa untuk umum. Ambil contoh misa, terus mengkonsekrasikan itu, tubuh dan darah Kristus itu, hosti dan anggur, lalu disediakan untuk umat, tidak bisa, tidak sah, tidak resmi. Maka saya jamin untuk itu hanya imam-imam yang masih setia dan taat untuk Ekaristi, itulah yang bisa mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi imam-imam yang sudah bermasalah, yang sudah meninggalkan dan tidak setia, tidak pernah bisa untuk mengubah itu lagi. Seandainya mau, terserah sendiri dan untuk dirinya sendiri, tidak untuk umat dan seterusnya. Nah ini keyakinan di gereja Katolik Roma, kita bisa betul-betul kalau mau menerima tiap hari. Saat ini sedang susah nih, masih misa live streaming. Itu sebetulnya tidak lengkap dan berbahaya sebenarnya nantinya. Kalau bisa nanti ya sudah resmi, kita harus datang ke gereja, harus misa, ikut dan terima tubuh dan darah Kristus. Enggak sembarangan terima tubuh dan darah Kristus, enggak semua orang bisa. Harusnya sadar diri tadi dalam bacaan pertama dan kedua, coba kita rendah hati. Kalau kita merasa masih berdosa, ada ganjalan, putus hubungan, jangan terima dulu, jangan sok suci. Kalau saya masih belum aturan dan hukumnya belum bisa boleh menerima,
karena kita masih melanggar ini dan itu, ya nggak usah terima dulu. Kalau mau terima dulu, buat aja ekaristi sendiri. Buatlah ya untuk diri sendiri. Semaunya semua dan sebagainya. Maka saudara-saudara yang terkasih, di sini ekaristi adalah satu kesatuan yang luar biasa, penuh, dan disitulah hadir Allah, hadir sesama, hadir juga kita yang menghubungkannya, lalu juga kepantasannya. Maka tadi saya sampaikan, ekaristi tetap aja boleh. Mau ikut misa boleh. Tapi kalau memang belum pantas untuk menerima sakramen itu, belum pantas untuk menerima tubuh dan darah Kristus, ya kita sabar untuk bisa nanti juga bisa menerima. Dan saya menjamin dengan sangat, kita menerima real Tuhan, bukan hanya sekedar di awang-awang spiritual, saya menerima komunis spiritual, rohani, tidak. Harusnya real, tubuh dan darah Kristus, sakramen itu bukan hanya sekedar psikologis, menguatkan pemikiran kita, keimanan kita, tapi real kita terima, menjadi satu. Maka di sini dikatakan Kristus juga, kalau kamu tidak makan tubuhku dan minum darahku, gak ada. Apakah hanya menghayal? Tidak. Datang ke gereja ekaristi, terima tubuh dan darah Kristus itu, dan sungguh-sungguh kita menerima secara real Kristus hadir dalam hati kita, dalam tubuh kita, dalam seluruh kehidupan kita. Nah, inilah punya pengalaman banyak sekali orang-orang sederhana. Saya tahu nggak usah harus cerdas-cerdas, tapi betul yakin menerima tubuh dan darah Kristus cukup. Dan Tuhan akan bekerja, Tuhan betul-betul akan membantu, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menerangkan, dan Tuhan akan betul-betul dekat dengan kita dan menjadi satu dengan kita. Disinilah saudara-saudara yang terkasih, kita mau menguatkan kembali. Sebentar lagi kita sudah mau boleh, walaupun dengan protokoler kesehatan dari pemerintah nggak apa-apa, tapi kita harus taat itu juga. Tetapi sebentar lagi kita sudah akan boleh ekaristi yang sudah tidak live streaming lagi, tapi kita benar-benar menerima satu kesatuan dalam doa yang sempurna dalam gereja Katolik, dan kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus yang kita betul-betul real terima Kristus. Maka kalau orang-orang beriman, marilah kita ke gereja berbondong-bondong untuk berdoa, mau tiap hari boleh, mau tiap minggu boleh, tetapi jangan sampai kita terputus jauh dari Tuhan, atau bahkan hanya menilai itu nggak benar, itu nggak pas, nggak ini, dan dia tidak berbuat apa-apa dan tidak membenahi apa-apa, tapi menyesatkan banyak orang untuk tidak mengenal dan menjauhkan Kristus dari sesama. Marilah saudara-saudara bersama kita punya semangat sungguh. Besok kita akan mulai dengan misa yang sungguh-sungguh real dan menerima tubuh dan darah Kristus, dan kita percaya, kita punya pengalaman, semakin sering kita menerima Kristus, semakin hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih sempurna. Amin.